Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Halo, apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu belajar BMR Budaya Melayu Riau untuk tahun ajaran 2020 hingga 2021. Untuk itu, Bapak harapkan kepada anak Bapak semuanya untuk mendengarkan penjelasan sebagai berikut. Baiklah, dalam hal ini kita akan membahas tentang yang pertama, sejarah Melayu. Yang kedua, yaitu tentang Kitab Sulalatus Salatin. Yang kedua, Kitab Tuhfat An-Nafis. Yang ketiga, Hikayat Siak. Yang keempat, Prasasti Kedukan Bukit. Yang kelima, Kemaharajaan Melayu. Selanjutnya, untuk memahami sejarah Melayu dibutuhkan 3 kitab atau 3 buku untuk memahami sejarah Melayu. Yang pertama, Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Yang kedua, Tuhfat An-Nafis ditulis oleh Raja Ali Haji. Yang ketiga, Hikayat Siak ditulis oleh Tengku Said. Dengan membaca dan memahami ketiga kitab ini, kita semua akan dengan mudah untuk memahami sejarah Melayu yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-19 Masehi, yakni dari masa pemerintahan Melaka hingga pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapuri. Selanjutnya, di dalam kitab Sulalatus Salatin, nama sebenarnya adalah Tun Mahmud. Pada waktu penyusunan Sulalatus Salatin, ia berkedudukan sebagai Datuk Bendahara di Kesultanan Johor. Selanjutnya, Sulalatus Salatin ditulis pada tahun 1612 Masehi. Dalam kitab ini menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni seorang raja yang menguasai sepertiga dunia pada zamannya. Sulalatus Salatin sangat masyhur, sangat terkenal di hati masyarakat Melayu karena sudah lama diperkenalkan dengan hikayat Anushirwan, Raja Adil dari Parsi, yang merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Yang kedua adalah Kitab Tuhfat An-Nafis. Sementara dalam Kitab Tuhfat An-Nafis, ia adalah seorang ulama, sejarawan, dan pujangga pada abad ke-19. Ia merupakan keturunan dari Bugis dan Melayu, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November. Selanjutnya, yaitu Kitab Hikayat Siak. Hikayat Siak yang ditulis oleh Tengku Said. Ia dikenal dengan nama Syair Perang Siak atau Syair Sultan Siak. Di dalam Kitab Tuhfat An-Nafis dan Hikayat Siak yang ditulis pada abad ke-19 Masehi tersebut, di dalam kedua kitab ini tidak menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, sebagaimana pendapat yang diungkapkan dari dalam Kitab Sulalatus Salatin. Akan tetapi, ketiga kitab ini sepakat mengatakan asal mula kerajaan Melayu berasal dari Bukit Siguntang di wilayah Sumatera Selatan
Namun, apabila kita lihat lebih jauh lagi, bahwa di Bukit Seguntang sendiri terdapat sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit yang luput dari ketiga kitab tersebut. Kemudian, Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Batenbock pada tanggal 29 November 1920, tepatnya di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Hilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Adapun Prasasti Kedukan Bukit menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu lama. Prasasti ini menceritakan kisah perjalanan Daun Tahiang sebagai pendiri Kemaharajaan Sriwijaya bersama 20.000 tentara menggunakan armada sampan sebanyak 1.312 dari Minangkabau ke Bukit Seguntang untuk membuka benua baru atau kerajaan yang diberi nama Sriwijaya. Prasasti ini juga menyebutkan sebuah tempat, yakni Minangkabau, yang artinya tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah-tengah pulau. Dari pengertian ini merujuk kepada Muara Takus, karena dari sana dapat menuju ke Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Selain itu, menurut catatan Cina, bahwa Maharaja Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi maksudnya telah membangun sebuah candi baru yang diberikan kepada Kaisar Cina. Candi tersebut diberi dengan nama Candi Cian Tian Huangsu atau Candi Bungsu, yang bermakna tanda hormat dan hubungan baik antara Kemaharajaan Sriwijaya dan Cina. Periode Kemaharajaan Melayu berdasarkan pada bukti catatan dan Cina dan Eropa serta prasasti yang ada. Hasilnya adalah yang pertama, Kandis yang bertempat di aliran Batang Kuantan pada masa abad pertama sebelum Miladia. Yang kedua yaitu Kerajaan Ketangka, itu didirikan pada abad 3 sampai 7 Miladia yang bertempat di Hulu Muara Takus. Yang ketiga, Sriwijaya pada masa abad ke-7 hingga 13 Miladia yang bertempat di Kampar, Palembang, dan Jambi. Yang keempat, Bintan pada waktu abad 13 Miladia yang bertempat di Pulau Bintan. Yang kelima, Singapura pada masa abad 13 Miladia yang bertempat di Pulau Singapura. Yang keenam, Malaka. Waktunya yaitu pada abad 14 sampai 16 Miladia yang bertempat di pesisir barat tanah semenanjung Selat Melaka. Yang ketujuh, Johor. Waktunya yaitu pada abad 16 sampai 18 Miladia yang bertempat di Sungai Johor. Yang kedelapan, Riau Lingga pada masa abad ke-18 Miladia yang bertempat di Hulu Riau, yaitu pada Pulau Bintan. Yang kesembilan yang terakhir adalah Siak. Pada waktunya pada masa abad 18 sampai 20 Miladia yang bertempat di Sungai Jantan. Baiklah anak bapa semuanya, itulah pembelajaran kita pada minggu ini. Untuk anak bapa semuanya, bagi yang sudah punya buku, silakan dibuka bukunya. Silakan dipelajari, dibahas di rumah masing-masing dan dipahami. Nanti pada minggu selanjutnya akan Bapak sampaikan tentang materi dan penjelasan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.